Tapi kan karena ada perhelatan pilkada ya tentunya itu juga simbol ya bahwa ada dukungan. Memang kita kan saya wakil dari koalisi. Kata sambutan dari tuan rumah yaitu Bapak David Raharja. Waktu dan tempat kami persilakan. Tokoh ulama Habib Fatih, selamat datang Habib. Juga Ustadz, selamat datang. Juga pendeta-pendeta dari Tiberias, pendeta Marcel, pendeta Elfris, dan masih banyak lainnya. Serta tidak lupa seluruh pengerja Beto, semuanya. Jadi bukan suatu keban rumah baru, juga kita akan dengar nanti satu dua kata dari calon gubernur DKI Jakarta. Sebagai pembuka, Pak Cagup, kami hanya kami harapkan dengan duduknya Pak Cagup nanti menjadi Pak Gubernur bisa membantu menyelesaikan persoalan tanah Tiberias sehingga bisa dimiliki secara sah oleh gereja Tiberias dengan bisa jelas statusnya. Itu saja, saya nggak bisa lama, saya sebentar mungkin akan kita dengar langsung satu dua kata dari Pak Cagup karena beliau juga waktunya sangat padat. Terima kasih sebelumnya Pak Cagup sudah menyempatkan untuk datang ke rumah kami bersama para jemaat dan para Habib Ulama. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang. Yang saya hormati tentunya sahabat saya Bang David Raharja. Saya mau keberkahan, kebahagiaan, dan siapa yang datang ke sini datangnya bahagia, pulangnya juga bahagia. Yang saya hormati guru kami Habib Fatih, ya, dan juga Ustadz Mariadi, Buya Anas, juga pendeta Marcel, ya, saya sering nonton di TikTok-nya. Pendeta Hafiz Sirait juga, saya doakan dua sehat-sehat dalam menjalankan tugasnya. Dan tadi tentu saya kesini ingin mendoakan, ya, bagaimana agar Pak David dengan peran tugasnya kepada masyarakat, kita doakan beliau beserta keluarga diberikan kesehatan juga. Ya. Kami berdua sedang berjuang, khususnya saya, untuk suatu hari memimpin sebuah tempat yang paling istimewa di negeri kita, yaitu Jakarta. Ya. Sudah pernah jadi wali kota, gubernur juga sudah pernah, tapi ini memang tempatnya pusat dari segalanya di Indonesia. Mohon doanya. Nah, tentu guru saya, ibu saya memberikan 5 pelajaran tentang sifat pemimpin. Ya. Satu, jadi pemimpin, kekuasaan itu niatnya harus ibadah, bukan lainnya, bukan nyari kaya, bukan dari popularitas. Ya. Yang kedua, kekuasaan itu hanya sementara, jadi orang nggak boleh sombong, nanti juga ada akhirnya. Ya. Jadi ada awal, ada akhir, ada pelantikan, ada pemberhentian. Jadi selama Tuhan kasih kuasa, kita nggak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Yang ketiga, kekuasaan itu harus memberi manfaat, ya, bukan hanya judul. Dan manfaat itu setengahnya adalah hal-hal yang kami bereskan dari ide kami, setengahnya permasalahan masyarakat. Nah, jadi Pak David sudah menyampaikan, nanti masuk ke memori saya. Jika waktunya tiba, kita datangi lagi permasalahan itu, kita bereskan satu-satu, karena kalau rakyat bahagia, pemimpin juga bahagia. Kalau rakyatnya sedih gelisah, ya saya juga sedih gelisah, ya, dengan kemampuan. Yang keempat, pemimpin itu harus adil, ya, semua diurus. Muslim mayoritas juga ke Yerusalem, itu juga bagian contoh dari keadilan, ya. Ada maghrib mengaji, sekolah minggu juga saya urusin, ya. Itu kan prinsipnya, semua difasilitasi. Indonesia itu Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu yang membuat kita bertahan dibanding negara lain yang sekarang banyak bertengkar, betul. Kepemimpinan itu harus mendahulukan fakir miskin. Jadi nanti waktu saya akan banyak ngurusin orang-orang 5 nilai itu, dan 5 nilai itu tetap akan saya
cucu menantunya diberkati Tuhan. Amin. Mau berdoa Papuk. sejenak. Papuk. Setiap kita pribadi lepas dari pribadi, apapun doa pengharapan kita. Amin. Sekali lagi, semua yang terbaik, rancangan yang terbaik, berkat yang terbaik menjadi bagian dalam hidup. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Di nama Tuhan Yesus Kristus, kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Elfri Sirait, Pendeta Gereja Tiberias. Masih. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran. Iya, saya mendapat doa dari para pendeta Tiberias. Saya syukur alhamdulillah dalam doanya khusus didoakan agar lancar dalam ikhtiarnya dan mendapatkan kesuksesan. Mudah-mudahan pasangan Ridho akhirnya mendapat kemenangan. Kebetulan bersama Pak David, Pak Gerindra di Jakarta Utara yang menyertai. Tadi juga ada curhatan, permasalahan yang memang nanti jadi pemimpin satu persatu masalah yang menjadi problem kita bereskan, yaitu terkait masalah tanah gereja di Kelapa Gading. Mungkin waktunya tidak sekarang. Tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan menikmati. Saya kira itu, ya, apa cukup. Pak, pertemuan Bapak makan malam dengan Pak Prabowo dan kemarin juga dengan Pak Jokowi di Solo. Dalam rangka apa dan ada pesan-pesan dalam pilgub ini nggak? Ya, sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum, tapi kan karena perhelatan pilkada, ya tentunya itu juga simbol ya, bahwa ada dukungan. Memang kita kan, saya wakil dari koalisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan pimpinan koalisi. Dengan ajak makan malam yang memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita. Pak Jokowi juga sama, kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya, sehingga nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan. Sebelumnya sudah direncanakan belum Pak itu? Pertemuan itu sebelumnya sudah direncanakan atau tiba-tiba? Oh kan semua juga sudah direncanakan. Saya kirim pesan ke semua yang perlu didatangi. Pak Anies juga sama, tapi kan ada yang sudah jawab, ada yang punya waktu, ada yang belum. Ya. Pak, nasihat khususnya Pak mungkin Pak? Nasihat khususnya dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Terutama Pak Jokowi yang... Oh iya, Pak Prabowo tetap semangat dalam menjalani segala urusan, dari Pak Jokowi juga sama. Intinya kalau sedang berkontestasi kan yang dibutuhkan semangat ya. Lain-lain itu kan teknis lagi. Kang, terakhir Kang, kan kalau Pak Jokowi itu kan juga ex-gubernur ya Kang. Ada pesan soal Jakarta nggak sih dari Pak Jokowi? Ya, jangan hanya membangun gedungnya, tapi bangun juga masyarakat dan komunitasnya. Jadi artinya sosial diperhatikan. Terima kasih, Kang.